Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 2 November 2021. Kebangkitan dan hidup kekal. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Makabe 12 ayat 43 sampai dengan 46. Bacaan kedua 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 24a, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai dengan 28, dan Injil Yohanes 6 ayat 37 sampai dengan 40. Pengenangan arwah semua orang beriman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, setiap dari kita, saudara, pasti memiliki kenangan yang tidak dapat terlupakan bagi kita semua, saudara. Baik kenangan pada saudara kita, sanak famili, kerabat, atau orang tua kita yang telah mendahului kita, saudara. Dan secara tak sadar pula, saudara-saudara, kita selalu berpikir bagaimana mereka di alam sana, bahagiakah mereka di sana, atau sebaliknya mereka mengalami penderitaan bagaimana. Itulah pikiran kita. Pertanyaan-pertanyaan yang ada yang muncul di dalam pikiran kita, saudara. Atas semua pertanyaan ini, kita tak akan mendapatkan jawaban yang memuaskan bagi kita, saudara. Karena kematian merupakan misteri tersendiri yang hanya bisa dijangkau dari sudut atau sisi iman saja. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Kristen, dasar iman kita adalah kebangkitannya, dan pada akhir hidupnya manusia akan diikuti serta dalam kemuliaannya. Kita diharapkan, saudara-saudara, agar dapat tetap setia dalam iman sampai akhir hayat, sampai mati, saudara. Di dalam syahadat para rasul atau iman rasuli, kita juga mengakui akan adanya kebangkitan badan dan hidup kekal. Pertanyaannya, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana setelah kebangkitan dari saudara-saudara kita, kerabat kita, orang tua kita ini? Hidup kekal dimungkinkan kalau kita mengimani kebangkitan Kristus, seperti yang telah dijanjikan olehnya sendiri, oleh Yesus, dan dikehendaki oleh Bapa. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apa upaya kita yang masih mengembara di dunia ini agar kerabat-kerabat kita yang telah mendahului kita ini dapat berbahagia dan juga dapat menikmati janji Yesus? Dari bacaan pertama kitab Mekabe, di mana Yudas sebagai komandan perang waktu itu melihat tentaranya banyak berguguran. Kemudian, saudara-saudara, dikumpulkannyalah uang di tengah-tengah pasukan, lebih kurang 2000 dirham perak, dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan, saudara. Kita bisa baca di dalam 2 Makabe 12 ayat 43. Dan ditulis pula, sebab tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. 2 Makabe 12 ayat 44. Ini semua dilakukan atas kasih kepada mereka yang telah meninggal, yang mungkin tidak kita ketahui persis keadaannya, saudara. Juga didasari iman akan kebangkitan. Berdasarkan ini pula, saudara-saudaraku yang terkasih, Gereja Katolik menandai hari ini sebagai hari untuk mendoakan arwah-arwah semua orang beriman. Mereka didoakan dengan harapan setelah kebangkitan, mempunyai harapan oleh belas kasih Tuhan Yesus
untuk hidup dalam kemuliaan. Saudara-saudara terkasih, percumalah kita berdoa bagi yang telah mati tanpa iman akan kebangkitan saudara. Seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati, demikian pula kita akan dibangkitkan seperti Dia, saudara. Kita percaya bahwa saudara-saudara kita yang telah meninggal akan dibangkitkan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali karena satu orang manusia. 1 Korintus 15 ayat 21. Dengan peringatan mengenang arwah orang beriman, saudara-saudara, sekaligus kita juga diingatkan bahwa kita suatu saat juga akan mendapat giliran dipanggil Tuhan. Ada kata bijak, hodimisi krastibi, hari ini giliranku, esok giliranmu. Berarti saudara-saudara, kita diminta untuk waspada, bersiap-siap, berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu, saudara, persis kapan harinya itu, saudara. Kepercayaan akan hidup kekal inilah yang memberikan harapan bagi setiap orang beriman. Sebagai orang beriman, hidup tidak berakhir pada kematian, saudara, melainkan dilanjutkan dengan hidup kekal di surga. Melalui renungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua diajak untuk merenungkan, sudah layakkah kita disebut orang beriman? Sebesar apa iman kita kepada Tuhan Yesus, Guru, Pemimpin, dan Tuhan kita Yesus Kristus? Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu merenungkan hidup kita, supaya kita selalu berimankan hanya kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau telah meneguhkan iman kami akan kebangkitan. Semoga saudara-saudara kami, kerabat kami, orang tua kami yang telah mendahului kami ini juga akan mengalami kebangkitan dan diberi kebahagiaan kekal bersama Engkau di dalam surga. Doa ini kami panjatkan ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.